Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari dengan penuh rasa syukur kita bangun ibadah PA malam ini bersama seluruh anggota keluarga di rumah kita masing-masing. Mari kita awali ibadah malam ini dengan memuliakan nama Tuhan, memakai kidung Pasamuan Jawi nomor 44 ayat 1 dan 2. Aku wong kang dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, hanya dengan keringkihan dan ketidakberdayaan kami datang kepadamu ya Bapa. Tiada hentinya kami mengucap syukur terima kasih atas karunia, penyertaan, serta berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan di setiap kehidupan kami. Terlebih pada saat ini ya Bapa, khususnya Engkau masih memberi kami kesempatan untuk membangun ibadah PA bersama keluarga kami. Bapa, dengan sepenuh hati kami memohon pengampunan dari Engkau atas ketidaksetiaan kami dalam menjalani kehidupan kami. Karena kebebalan, kedengkian, serta kecongkaan kami sering menyakiti hati Engkau dan sesama kami. Melalui tutur kata, tingkah laku, serta angan-angan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Bapa yang Maha Pengasih, kiranya Engkau berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk hadir dan menyertai setiap pribadi-pribadi di keluarga kami masing-masing. Yang mana saat ini kami ingin memuji memuliakan nama-Mu, serta belajar membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Tuntun mulut, lidah, hati, dan pikiran kami, ya Bapa, kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu serta hikmat pada jemaat-Mu, karena hanya dengan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bapa, sertai dan berkatilah jalannya ibadah PA malam ini, dari awal sampai selesai, kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Demikian Bapa, geru doa, permohonan, serta ungkapan syukur kami. Semuanya kami minta di dalam satu nama,
Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita pujikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 334 ayat 1 dan 3, Ojo Sumelang. Jemaat Tuhan yang terkasih, untuk bacaan firman pada malam hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 18. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh.
Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang kesukaannya membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan PA pada malam hari ini, ayat nasnya terambil dari 18, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tema atau judul PA pada malam hari ini yaitu menjadi dewasa. Menjadi dewasa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, banyak kriteria atau syarat-syarat untuk menilai seseorang itu dikatakan dewasa. Di antaranya, satu, secara fisik. Dilihat dari tubuh, orang itu mengalami pertumbuhan. Kalau mengalami pertumbuhan otomatis yaitu bertambah tinggi serta perkembangan. Itu secara fisik. Dan juga secara hukum, itu misalnya umur 17 sudah bisa atau mengikuti mengurus SIM, KTP, dan sebagainya. Pemilu termasuk di dalamnya. Serta di iman kita, iman Kristen, tidak sedikit para orang tua yang mempunyai anak remaja di usia 17 itu menghantarkan putra-putrinya untuk mengakui kedewasaan imannya di hadapan Tuhan, yaitu secara sidi. Demikian pula secara hukum, selain mengikuti pemilu, memiliki KTP dan KK, itu ada undang-undang tentang perkawinan, di mana usia anak wanita pertama menikah itu dikatakan dewasa umur 19 atau 20 tahun. Dan ada jeda untuk laki-laki itu biasanya umur 25. Karena pada usia tersebut baru dikatakan anak tersebut dewasa. Bapak Ibu, demikian pula banyak ataupun bahkan ada yang menurut penilaian di mata masyarakat namanya punikah, yaitu sebelum umur atau waktunya menikah, mereka sudah menikah, itu juga dikatakan dewasa di mata masyarakat. Sedangkan menurut kenyataannya Bapak Ibu, walaupun sudah dewasa dan sudah menikah, ada saja mereka yang tidak bisa menjaga komitmen pernikahan karena menuruti kedagingan atau emosi manusia. Demikian pula yang sudah memiliki SIM, misalnya naik kendaraan di jalan ugal-ugalan. Kenyataannya mereka juga dipandang itu dewasa, tapi kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Ada sebuah ungkapan, menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa belum tentu. Sehingga menjadi dewasa adalah merupakan sebuah kemutlakan yang harus kita jalani dan tidak boleh kita hindari. Jadi harus kita belajar untuk terus menjadi dewasa. Demikian kita kembali kepada firman Tuhan. Surat kedua Rasul Petrus ini dimaksudkan kepada kita semua untuk memberikan peringatan agar setiap orang percaya selalu waspada dan
tidak terseret atau dalam kesesatan para penyesat, ya. Tidak terseret maupun tidak sesat, ya. Para penyesat tersebut tidak mempercayai jika pusat kehidupan adalah Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya. Dan yang kedua, Rasul Petrus juga mendorong kepada kita agar setiap orang tidak kehilangan pegangan akan iman percayanya. Karena apa? Karena kita semua mengamini bahwasanya orang yang percaya dalam masa penantian penggenapan janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu kita harus tetap setia dan memiliki iman yang teguh dan kuat. Lah, menurut orang-orang yang tidak mempercayai, termasuk mereka yang memiliki ajaran sesat, mereka sama sekali tidak percaya kalau kehidupan itu adalah Tuhan Yesus. Pusat kehidupan itu adalah pada Tuhan Yesus. Ini tersurat di dalam 2 Rasul Petrus 3 yang ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Jadi surat Rasul Paulus yang ditulis oleh Rasul Petrus ini ada kesulitan untuk dipahami karena mereka hanya menuruti keinginan daging dan mereka kurang kuat imannya. Akhirnya mereka mengalami kesesatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk memperhatikan firman Tuhan, sehingga orang percaya bisa bertumbuh dalam kedewasaan dan hikmat Allah di tengah-tengah kehidupan yang membingungkan dan menekan ini. Jadi kita hidup harus bersandar pada firman Tuhan, karena apa? Melihat situasi dan kondisi seperti saat ini yang kita alami, banyak sekali di antara kita yang merasa sedih, merasa kehilangan pekerjaan, merasa terlalu sibuk atau memikirkan hal-hal ekonomi dan sebagainya. Terlebih anak-anak kita yang masih menyelesaikan sekolahnya, mereka juga harus belajar dari rumah secara online, juga membutuhkan pendampingan orang tua. Semua itu membutuhkan yaitu kesabaran, membutuhkan kekuatan, serta juga membutuhkan ketelatenan. Ya, memang menjadi dewasa adalah syarat menjalani kehidupan. Jadi kita dituntut untuk menjadi dewasa. Seperti kriteria di depan tadi, itu hanyalah dewasa menurut fisik dan hukum, secara hukum dan fisik. Tapi di sini Tuhan menghendaki supaya kita juga menjadi dewasa secara rohani. Menjadi dewasa secara rohani. Kita harus berupaya secara emosional untuk memiliki iman spiritual yang kuat, memiliki dan tetap memandang kepada firman Tuhan sebagai kekuatan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kalau kita mengamini bahwasanya kita ini dewasa, berarti pusat kehidupan kita bukan lagi aku, bukan lagi manusianya, tetapi Kristus yang ada di dalam hati kita. Itu buktinya kalau kita mengakui akan kedewasaan rohani kita. Jadi kalau kita mengakui Kristus yang ada di dalam diri kita, mestinya kita bisa diibaratkan seperti tanaman padi. Semakin tua itu semakin berisi, semakin merunduk. Jadi tidak ada kecongkaan, tidak ada kesombongan, dan tidak ada keegoisan. Jadi semuanya berjalan
seturut dengan kehendak Tuhan. Dan bukti dari kita dewasa rohani itu dalam kehidupan kita sehari-hari, ini diharapkan untuk bisa berpusat pada Kristus, menghidupi firman-Nya, mengaplikasikan, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya tekanan, himpitan yang kita rasakan seperti saat ini kita jangan sampai jatuh atau kita jangan sampai katut dengan arus dunia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita diharapkan untuk tetap memegang akan janji Tuhan, akan firman Tuhan. Dan kita yakin kalau kita sudah mengakui dewasa secara rohani, kita dimampukan untuk hidup dipakai Tuhan sebagai alat pembawa berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, renungan singkat pada PA malam hari ini. Di sini ada satu pertanyaan yang kita diskusikan, kita belajar bersama-sama, kita sharingkan dengan anggota keluarga kita masing-masing untuk saling menguatkan, saling melengkapi. Demikian pertanyaannya. Dalam situasi saat ini yang dialami oleh banyak orang, lingkungan, bangsa kita, bahkan dunia, dengan adanya pandemi COVID-19 yang dampaknya pada ekonomi, kesehatan, kekhawatiran, dan sebagainya, yang seolah-olah menekan dan menghimpit. Sikap apa yang seharusnya menjadikan kita dewasa secara rohani? Selamat berdiskusi, selamat sharing dengan anggota keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita menutup dengan doa syafaat, mari Bapak Ibu kita pujikan kembali nama Tuhan memakai kidung Pasamuan Jawi 320 ayat 1 dan 3, Kang nuntun laku utomo.
Ibu yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Tiada hentinya kami mengucap syukur terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kami membangun ibadah bersama anggota keluarga kami. Kami sangat berterima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami mendapatkan cambuk, peringatan, kekuatan, serta penghiburan. Bapa, ajar kami di sisa hidup kami untuk bisa belajar menjadi manusia yang dewasa rohani. Sehingga apapun yang menimpa di dalam hidup kami bisa menjalani dengan baik dan selalu mengandalkan Engkau. Juga ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dan kami juga Tuhan boleh pakai untuk menjadi sarana berkat bagi sesama kami. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu, mulai anak usia balita sampai lanjut usia. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkatinya. Juga segala pergumulan saudara kami tentang sakit penyakit, baik yang saudara kami yang dirawat di rumah sakit dekat maupun jauh, maupun yang mengalami proses pemulihan, kami sangat mengharapkan campur tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau jamah, Engkau sembuhkan saudara kami, supaya segera sehat seperti semula. Juga Bapa, mereka yang mengalami kesedihan, Tuhan beri kehiburan. Mereka yang merasa lemah, Tuhan kuatkan. Dan mereka yang sengaja menjauh dari Engkau, Tuhan rengkuh kembali, supaya bersama-sama kami bisa memuliakan nama-Mu. Bapa, pergumulan keluarga Kristen, apapun yang diterima, apapun yang dijalani, baik itu tentang ekonomi, tentang kesehatan, karena dampaknya pandemi COVID yang belum berakhir ini. Kami percaya, kami semua Engkau ingatkan akan janji-Mu, bahwasanya Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sedetik pun. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia tercinta. Kiranya pemimpin bangsa kami ya Bapa, pemimpin bangsa kami yang ada di tingkat pusat, di daerah, maupun yang ada di tingkat desa RT RW. Kiranya Tuhan mencurahkan hikmat, Tuhan mencurahkan kebijaksanaan dan kemampuan, sehingga mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik, menghadapi apapun yang menimpa bangsa ini. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah, di mana pada saat ini dari unsur dinas kesehatan, TNI, Polri, tenaga sukarelawan yang bekerja keras menangani pemberantasan COVID. Kami sangat membutuhkan campur tangan-Mu, kuasa-Mu, kiranya tercurah kepada mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati usaha mereka, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, juga Tuhan berikan kesabaran, berkati keluarganya juga. Bapa, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu dimanapun berada ya Bapa. Kiranya di dalam situasi pandemi seperti ini Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu supaya bisa melakukan tugas pelayanannya sebaik mungkin. Semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu, baik yang ada di lingkungan jemaat, di majelis daerah maupun majelis agung. Bapa, kami juga tidak lupa menyerahkan ungkapan syukur kami yang telah kami kumpulkan, yang kami ambil dari berkat Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan menyucikannya. Biarlah persembahan ini untuk berguna kemuliaan nama-Mu.
Bapa, demikian doa syafaat kami yang jauh kurang sempurna. Semuanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.